Selamat pagi pemirsa. Upaya memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Setiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad untuk memberantas korupsi, alih-alih perilaku korup semakin terkikis, koruptor justru masih merajalela. Yang terbaru, vonis majelis hakim yang diketuai Sofia Marlianti Tambunan terhadap 3 pelaku korupsi alat pelindung diri COVID-19. Ex-Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Budi Silvana dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsidiar 2 bulan kurungan. Vonis itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa, 4 tahun penjara, denda 200 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siaran ini Selasa 10 Juni 2025 dengan tema Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi. Bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa pagi ini telah bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Ini untuk kesekian kalinya kita bicarakan soal vonis bagi koruptor. Dan kali ini editorial mengatakan vonis ringan. Memangnya ada yang baru Bang? Ini kan sudah biasa Bang vonis ringan ini Bang. Kenapa editorial mengangkat ini Bang Elman? Ya sebetulnya justru karena sudah seperti hal yang biasa. Iya. Dan ini rutin. Sehingga memang ketika ada kasus-kasus tipikor ya, kasus-kasus korupsi diadili, dari awal masyarakat juga sudah membayangkan vonisnya pasti ringan. Iya. Jangan-jangan bebas juga nih orang ini. Itu dia. Ya kan? Nah, itu. Sehingga sekarang ini sebetulnya Bung Leo ya, masyarakat kita ini sudah hampir tidak punya lagi harapan. Korupsi ini bisa diberantas. Artinya harapan itu udah pupus gitu. Udah hilang. Jadi kalaupun para pejabat pemerintah ini berkoar-koar, kita berantas korupsi. Sebaliknya masyarakat nggak bakal. Bang, tapi kalau kita lihat korupsi pengadaan APD ini Bang, ini kan kalau dari tuntutan kepada vonis itu kan memenuhi sekitar 2/3 atau bahkan lebih Bang. Berarti hakimnya nggak salah dong di sini Bang? Ya memang kalau dari sisi itu yang kita sesalkan. Memang kalau kita telusuri kasus soal APD di COVID ini, memang dari awal kita lihat tuntutan jaksa saja ringan. 4 tahun kan gitu kan. Iya, dari tuntutannya sudah ringan ya. Jadi kan ketika divonis 3 tahun, masuklah. Nah, jadi memang persoalannya kan di situ. Memang kita nggak boleh juga hanya menyalahkan hakim di hilirnya gitu, hakimnya. Memang dari awal. Maka itu sebetulnya kalau pemerintah mau memberantas korupsi, memang seluruh penegak hukum harus sama-sama bertekad, mulai dari kepolisian negara, kejaksaan sampai hakim. Jadi ketiga penegak hukum ini harus memang dari awal mau memberantas korupsi dengan membuat semua pelaku-pelakunya harus punya efek jerak. Itu sebabnya memang tidak hanya hukum badan. Katakanlah misalnya, sebetulnya kan kalau kita mengacu kepada peraturan Mahkamah Agung, ini kan masuk delik berat kan ini kan. Karena korupsinya di atas 100 miliar. Ini sebetulnya bisa diancam seumur hidup dan hukuman mati kan gitu. Kan gitu kan. Tetapi kan Leo bisa bayangkan tuntutan saja 4 tahun. Ketika vonisnya 3 tahun sehingga memang sudah sepertinya hampir tidak ada gunanya lagi kita berharap korupsi ini bisa diberantas. Kita akan bahas itu Bang Elman, dan pemirsa inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 10 Juni 2025, vonis ringan koruptor dana pandemi. Vonis ringan koruptor dana pandemi. Upaya memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi. Alih-alih perilaku korup semakin terkikis, koruptor justru masih merajalela.
Mungkin dalam pikiran mereka, ancaman sanksi pidana tidak menakutkan. Toh vonis hakim biasanya ringan dan bisa saja dibeli. Bila demikian, pikiran mereka sama sekali tidak salah. Vonis ringan untuk koruptor memang sudah menjadi kebiasaan. Terbaru, vonis majelis hakim yang diketuai Sofia Marlianti Tambunan terhadap 3 pelaku korupsi alat pelindung diri APD COVID-19. Ex-Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, Budi Silvana, dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan. Vonis itu lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa, yakni 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Kemudian Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri (PPM) Ahmad Taufik dijatuhi hukuman berturut-turut 11 tahun penjara serta Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia (EKI) Satrio Wibowo 11 tahun dan 6 bulan. Padahal jaksa menuntut Bui 14 tahun dan 4 bulan untuk Ahmad serta 14 tahun dan 6 bulan untuk Satrio. Majelis hakim menggunakan alasan klasik, belum pernah dihukum dan punya tanggungan keluarga untuk meringankan hukuman. Terhadap Budi, hukuman hanya 3 tahun karena ia terbukti tidak menerima uang hasil kong kali kong. Hakim menutup mata pada perbuatan para pelaku yang merugikan rakyat yang jumlahnya jauh lebih banyak ketimbang tanggungan keluarga pelaku. Yang lebih memprihatinkan lagi, majelis hakim menafikan bahwa korupsi ketiga pelaku dilakukan pada masa penanganan bencana nasional pandemi COVID-19. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU Tipikor pada pasal 2 ayat 2 menyebutkan ketika tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, pelaku dapat dijatuhi pidana mati. Dalam penjelasan pasal tersebut, keadaan tertentu diantaranya pada waktu terjadi bencana alam nasional. Bukan hanya itu, majelis hakim tidak mengindahkan peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 1 tahun 2020. Aturan itu mengelompokkan korupsi dengan kerugian negara di atas 100 miliar rupiah sebagai kategori paling berat. Hakim diberi panduan untuk menjatuhkan vonis 16-20 tahun hingga seumur hidup untuk pelaku dengan tingkat kesalahan tinggi dan kerugian negara paling berat. Ahmad dan Satrio masuk dalam kategori itu. Nyatanya, hukuman yang dijatuhkan hanya 11 tahun penjara. Jika mengacu pada Perma nomor 1/2020 tersebut, Budi yang disebut tidak menerima uang hasil korupsi bisa saja masuk kelompok kesalahan terendah. Itu pun dengan kerugian negara kategori paling berat. Budi semestinya dijatuhi hukuman 10-13 tahun penjara. Hakim memang memiliki diskresi untuk menjatuhkan hukuman, akan tetapi ketika putusan yang dijatuhkan jauh dari rasa keadilan, patut diduga ada potensi penyelewengan. Maka tidak keliru bila banyak kalangan mendorong Komisi Yudisial (KY) menyelidiki vonis tersebut. Rekam jejak MA yang cenderung mengabaikan rekomendasi KY jangan dijadikan penghalang. Setidaknya beri jawaban atas keingintahuan publik tentang ada atau tidaknya praktek lancung dalam tiap vonis ringan koruptor. Kita dorong KY menormalisasi dilakukan penyelidikan tiap kali vonis ringan dijatuhkan hakim. Tidak perlu menunggu ada pengaduan. Dengan begitu, kita berharap normalisasi vonis ringan oleh hakim terhadap koruptor dapat di-stop dan hukum benar-benar tegak. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda.
Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Mataram, Nusa Tenggara Barat ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Ya, selamat pagi, Pak. Pak Bion, Anda puas dengan vonis hakim atau seperti apa, Pak? Singkat padat saja, silakan. Baik. Halo. Terima kasih, Bung Leo, Bang Herman Saragi. Ya. Prinsipnya begini, pidana korupsi tidak menjadi bagian menjadi pidana extraordinary crime, tapi lebih menjadi pidana yang sangat ringan seperti pelanggaran lalu lintas, lalu penggerbekan, yang ancaman pidananya itu bisa percobaan, bisa 2-3 bulan. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita berbicara pada tataran korupsi, ini kan musuh rakyat. Tentu ada secara hukum tata negara, trias political will. Jadi institusi yudikatif, legislatif dan eksekutif ini harus duduk bersama dalam rangka memberantas korupsi sampai pada akar-akarnya. Itu satu. Lalu yang kedua, tadi saya setuju dengan Bang Irman Saragi bahwa KUHP sudah mengatur tentang ancaman pidana korupsi, baik itu bencana alam atau bencana kemanusiaan. Di sini tidak ada kompromi dalam KUHP. Ancamannya adalah hukuman mati maupun seumur hidup. Nah, lalu kenapa jaksa sekarang menuntut begitu ringan? Saya curiga, patut didiga. Baik. Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Pak Bion menekankan Bang Herman terkait dengan sudah ada hukumannya, kenapa tidak dijatuhkan yang kepada koruptor korupsi bencana ini? Bagaimana, Bang? Ya, memang kan sebetulnya kan ketentuannya kan sudah ada. Iya. Kan sebetulnya para hakim kan tinggal melaksanakan aja kan. Tapi seperti yang saya katakan tadi, mestinya ketiga pendekat hukum ini harus sama-sama. Jadi katakanlah misalnya kalau kasus itu dari kepolisian, kejaksaan dan hakim kan. Kalau mereka ketika penegak hukum ini memang niatnya untuk memberantas korupsi, itu gampang. Nah, tetapi sebetulnya di ujungnya bisa juga, andai kata misalnya di katakanlah seperti kasus COVID ini kan, tuntutannya ringan kan, hakim bisa juga melakukan terobosan hukum. Bagaimana, Bang? Ya, artinya dia bisa katakan tuntutannya 4 tahun, dia bisa juga mengatakan udah seumur hidup. Oh, diperberat? Bisa. Artinya kan hakim kan bisa melakukan terobosan baru kan. Bisa juga melihat ini dari sisi lain kan. Karena ini kejahatan kemanusiaan ini. Yang dilakukan oleh para koruptor ini adalah kejahatan kemanusiaan. Memang bukan bencana, tapi kejahatan kemanusiaan. Andai kata uang ini tidak dikorupsi, ini kan mengenai alat pelindung diri. Mungkin kalau tidak dikorupsi, banyak lagi para tenaga-tenaga kesehatan ini yang bisa diselamatkan. Oh, bisa kan sampai situ ya? Bisa, ya kan makanya ini kan kejahatan kemanusiaan. Akibat mereka tenaga kesehatan banyak yang meninggal. Sehingga hakim bisa memperberat. Karena mereka lakukan adalah kejahatan kemanusiaan. Oleh karena itu, orang ini, koruptor ini harus dihukum seumur hidup. Bahkan hukuman mati pun bisa loh. Bang, tapi ini kan sudah diputus, Bang. Dan selalu katanya hakim itu kan putusannya tidak bisa diganggu-gugat. Kedepannya seperti apa, Bang, untuk memperbaiki supaya kita tidak lagi tercederai rasa keadilan kita ini, Bang? Ya, memang ini kan masih ada kesempatan kan banding kan. Jaksanya. Kalau jaksanya banding, ataupun nanti ketika banding juga hukumannya sama, bisa juga kasasi Mahkamah Agung kan. Itu masih ada dua tahap lagi kan. Tetapi sebetulnya kan karena kasus-kasus seperti ini berulang, maka sebetulnya kan mestinya Komisi Yudisial
ini kan bisa melakukan katakanlah penyelidikan kan kepada hakim. Hakim ini. Bahkan mungkin kita harapkan seluruh vonis-vonis yang ringan wajib dilakukan pemeriksaan supaya jelas. Dan memang mestinya Mahkamah Agung harus membuka diri terhadap telaah keputusan daripada Komisi Yudisial. Bang, tapi kalau yang kita sampaikan ini tidak digubris juga, Bang, apa yang akan terjadi dengan wajah hukum terkhususnya adalah korupsi di Indonesia, Bang? Berarti hanya omong kosong saja ya, katakan tidak pada korupsi itu, Bang? Ya, kan sebetulnya gini deh, ujungnya kalau korupsi ini nggak bisa diberantas, seberapa besar juga APBN kita bocor juga. Bocor. Dan akibatnya cepat atau lambat, satu ketika negara ini bisa gagal. Supaya itu tidak terjadi, kita harus jeda dahulu, Bang Eman, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Eman, selalu kan kalau kita melihat hukuman itu sebetulnya juga untuk memberikan efek jera bagi orang-orang yang mungkin berpikir melakukan yang sama. Apa yang kita bisa suarakan, Bang, supaya kemudian para penegak hukum itu benar-benar memaksimalkan fungsi mereka, Bang? Ya memang itulah sebetulnya persoalan kita yang tiada akhir kan. Bagaimana caranya supaya ada efek jerahnya. Dan itu sampai hari ini nggak ada kan gitu kan. Harapan tadinya kan hukuman yang berat itu bisa menimbulkan efek jerah. Katakanlah misalnya kalau hukuman 20 tahun, bahkan seumur hidup, bahkan hukuman mati kan gitu kan. Itu kan kalau itu merata, kalau itu dibuat SOP, katakanlah misalnya ada semacam SOP di Mahkamah Agung, pokoknya kalau kasus-kasus tipikor, pokoknya harus di atas 15 tahun. Ya gitu. Minimal 15 tahun. Bahkan kalau bisa hukuman mati pun tidak apa-apa. Kan gitu kan. Nah, kedua, sebetulnya yang tidak kalah pentingnya, memang semua para koruptor ini harus dimiskinkan. Ya kan? Tapi undang-undangnya belum ada, Bang. Itu yang selalu didesak oleh masyarakat. Segeralah untuk undang-undang perampasan aset itu dijadikan terbitkan kan gitu kan. Dan ini kan sampai hari ini kan maju mundur kan. Kita kan nggak tahu di mana masalahnya. Nyangkutnya di mana? Kan dulu kan waktu Presiden Jokowi sudah memberikan surat presiden. Tapi entah kemana itu surat presiden, kita kan nggak tahu. Masyarakat pun bertanya, di mana itu sekarang surat Presiden Jokowi itu kan gitu kan. Apa kabarnya? Apa kabarnya kan gitu kan. Nah sekarang katanya mau dihidupkan. Kapan kan gitu kan. Sepanjang tidak ada tekad penegak hukum ini, pertama menghukum maksimal, hukum berat ya. Kedua, memiskinkan para koruptor ini, sampai kapanpun Republik ini akan tetap menjadi lahan subur para koruptor. Kalau itu tidak ada. Presiden Prabowo kan selalu mengatakan, Bang, di sekian kesempatan akan memberantas korupsi. Dan kalau saya sih percaya betul, Bang, itu akan efektif. Iya apa iya? Ya, sebetulnya kan itu yang kita bertanya-tanya. Sebetulnya kan apa yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo itu, ini sudah benar. Tapi pertanyaannya, mengapa para penegak hukum ini sepertinya jalan sendiri kan gitu kan? Disconnect. Nah, disconnect kan gitu kan. Sebetulnya kan keinginan pada Presiden, kalau itu disambut baik oleh penegak hukum, di situ ada kepolisian, ada jaksa, ada hakim, maka hari ini pun korupsi itu bisa dihilangkan. Kalau mau, bisa. Tapi kalau tidak mau, ya akibatnya kayak begini. Kita tunggu bagaimana kemudian pencanangan presiden itu dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, kita dorong Komisi Yudisial KY menormalisasi dilakukan penyelidikan setiap kali vonis ringan dijatuhkan hakim. Tidak perlu menunggu ada pengaduan. Dengan begitu kita berharap normalisasi vonis ringan oleh hakim terhadap koruptor dapat disetop dan hukum benar-benar tegak.
Saya Leonard Samusi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.